Tapi di sini eksplorasi dan eksploitasi itu kayaknya beda-beda tipis banget ya, beti-beti ya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan eksploitasi gitu? Eksploitasi pada anak itu kalau sudah sampai pada tahap tekanan psikologis itu muncul dalam diri anak. Anak-anak itu kalau stres dia nggak bisa ekspresif. Tapi munculnya dalam bentuk perilaku. Ngambek, marah, mogok sekolah, bantah orang tuanya, arogan, sombong, udah pokoknya nggak beraturan deh. Itu adalah sebenarnya bentuk depresi anak ya. Karena dia nggak bisa bilang, "Mama, aku stres loh." Nggak bisa. 97.5 FM, we play together. Hai players, kita ketemu lagi di minggu ini bersama saya Septi Angela. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di Heart to Heart bersama Makna Penta. Dan juga kita seperti biasa ya, kita kedatangan konsultan psikolog dari Makna Penta. Dan hari ini kita bersama Mbak Arumardita Respatiani, MPSI Psikolog. Hai Mbak, apa kabar? Halo Mbak Septi. Kita bertemu lagi hari ini ya, di minggu ini ya. Jadi minggu kemarin kita udah ngobrol sama Mbak Dita dan minggu ini kita bakal ngobrol lagi di Heart to Heart membahas tentang mengembangkan bakat anak atau eksploitasi ya. Nah, jadi kan kalau zaman sekarang itu kan Mbak ya, kita tuh bisa mengakses semua ilmu pengetahuan itu dari internet, dari mulai YouTube, dari mulai berbagai website yang memang memberikan informasi terhadap ilmu-ilmu baru gitu kan. Jadi anak-anak tuh bebas untuk eksplor ya nggak sih Mbak? Nah, jadi karena anak-anak kecil zaman sekarang itu sudah terbiasa untuk mendapatkan kemudahan akses digital dari YouTube, dari Instagram ataupun juga media sosial lain, itu biasanya bisa jadi cara anak untuk mengembangkan bakatnya. Betul. Tapi kan ada yang jadi kebablasan ya Mbak ya, terlalu banyak bakat dan terlalu banyak pengetahuan gitu kan. Dan itu harusnya kita sebagai orang tua yang punya kendali dan juga pengawasan. Nah, kita tuh jadinya susah membedakan Mbak ya antara yang namanya bakat anak ataupun juga eksploitasi anak. Gitu. Jadi kan sekarang banyak anak-anak yang udah bisa nge-vlog gitu kan. Hai guys gitu kan. TikTok TikTokan gitu kan. Nah, itu jadi sumber penghasilan utama mungkin beberapa orang bisa jadi sumber penghasilan untuk orang tuanya ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang itu ya players. Dan pertama nih Mbak, kalau kita sering dengar yang namanya eksploitasi. Nah, untuk eksploitasi pada anak itu tuh sebenarnya apa sih yang dimaksud dan kira-kira tuh dalam batas apa sih Mbak? Itu bisa dibilang mengeksploitasi gitu. Jadi tadi dari awal tadi kan Mbak Septi sempat bilang tentang bakat anak ya. Betul. Karena kan ada yang anak bakat yang tadi TikTokan, nari gitu kan. Yang tadinya ibaratnya jadi hobi, bakat anak orang tuanya jadi kayak kelepasan ya. Hari ini kamu belum bikin konten gitu kan. Jadi eksploitasi dong eksploitasi. Nah, itu gimana Mbak? Batasnya segimana sih? Jadi memang namanya anak itu kan namanya bakat anak harus kita fasilitasi semaksimal mungkin ya. Jadi dia bisa eksplorasi, artinya gitu, bisa eksplorasi. Tapi di sini eksplorasi dan eksploitasi itu kayaknya beda-beda tipis banget ya, beti-beti ya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan eksploitasi gitu? Eksploitasi pada anak itu kalau sudah sampai pada tahap tekanan psikologis itu muncul dalam diri anak. Dan berarti ngerasa dituntut ya untuk bikin konten, untuk upload sudah ada tuntutan, sudah ada instruksi dari orang yang lebih dewasa untuk menyuruh anaknya melakukan sesuatu dengan aturan-aturan yang mereka buat. Itu kemudian jadi beban tersendiri untuk anak dan itu akhirnya menjadi eksploitasi pada anak. Berarti kadang kita secara tidak sadar ya melakukan hal itu. Kayak saya tuh suka upload anak saya, ayo keluar senyum dulu nah, gitu. Berharap ada produser yang ngincer ya. Sih, itu sih tujuan saya sih. Kak Seto tolong jangan lihat video ini ya. Nah untuk bentuk-bentuk eksploitasi itu sebenarnya apa aja sih Mbak?
Ya, eksploitasi itu ada yang secara finansial, ada yang secara sosial, ada yang secara satu lagi apa sih, finansial, sosial, dan juga emosinya juga ada, psikologis ya, artinya psikologis. Gitu. Nah, kalau finansial itu mohon maaf sekali kalau kita sering lihat di pinggir jalan itu anak-anak kecil, emaknya duduk di pinggir, anaknya berkeliaran di tengah jalan, itu kan sudah eksploitasi finansial banget gitu. Artinya dia menggunakan fisiknya anak, dia menggunakan tenaganya anak untuk mencari uang. Itu eksploitasi. Kemudian eksploitasi sosial. Anak ini dituntut contohnya seperti tadi ya, bikin akun gitu ya, di media sosial atau ikut ajang berbagai kompetisi, lomba nyanyi, jadi artis dan sebagainya. Itu kan secara sosial dia harus tampil oke, tapi di situ sebenarnya hak-hak dia untuk bermain dengan anak-anak yang lainnya itu kan jadi berkurang karena dia harus tampil di panggung. Harus latihan, harus tampil. Bener, kemudian secara emosi. Harusnya dia istirahat. Tapi dia masih harus kerja. Dia masih harus, nak jam 4 kita ada les ya. Nah nanti jam 7 kita les piano lagi ya. Nanti jam 9 kita les menggambar. Kapan istirahatnya mami kan gitu. Tapi kan kadang orang tua tuh bilang, ini mama lakuin biar kamu itu untuk kebaikan kamu gitu loh. Ntar balik lagi, itu kebaikan anak atau obsesi orang tua nih? Saya juga kayaknya ini ya, tipis-tipis ya, bener nggak sadar. Tapi kondisi seperti apa sih Mbak yang bisa disebut yang sebagai eksploitasi? Kalau anak sudah mulai jenuh, artinya gini, mah aku capek mah kalau kayak gini terus, mah aku nggak mau ikut les modeling. Udah bisa menolak. Iya, dia sudah bisa menolak. Bahkan anak yang nggak bisa menolak pun kalau kita lihat kan harusnya dia sudah waktunya istirahat ya. Ini jamnya dia main, ini jamnya dia makan, ini jamnya dia istirahat, bebas melakukan apapun. Tapi kalau dia ternyata dalam jadwal itu masih harus melakukan sesuatu, doing something sesuai dengan rulesnya, ya itu sudah termasuk eksploitasi. Jadi hak-haknya anak itu terambil oleh kegiatan tadi. Players ya, berarti yang punya anak sekarang ya, yang ibaratnya bikin akun Instagram untuk anaknya, termasuk saya. Maksudnya jangan berlebihan ya Mbak ya. Dan kita sekarang lagi ada di Bumi 7 seperti biasa Players, di video-video sebelumnya juga ya. Kita lagi ngopi-ngopi cantik di Bumi 7 Mbak, silahkan diminum kopinya Mbak. Boleh. Ya. Ini cantik. Kopi kesukaan loh, kopi favorit. Kopi favorit. Cantik banget ya ngangkat gelasnya ya. Jadi ini kita enak kan? Enak ya. Karena saya udah manis jadi agak butuh yang pahit ya. Jadi teman-teman Players bisa datang dan juga nongkrong di Bumi 7 di Jalan Maya Ruslan. Tempatnya enak dan makanan juga enak ya. Jadi Players bisa main ke sini. Nah, kita balik lagi ke topik kita tadi ya Mbak ya. Kalau kita nih ya, kembali lagi secara harfiah lah ya, sebagai anak nih. Apa sih yang namanya hak dan kewajiban kita seorang anak, kan karena kita kan seorang anak juga ya Mbak ya. Mungkin Mbak dari dulu bakatnya apa Mbak dari dulu Mbak? Mendengarkan orang curhat ya. Kayaknya itu ini deh ya, kupingnya panjang. Kupingnya panjang dan dengerin orang sekarang jadi berkecimpung di psikolog gitu ya. Jadi hak dan kewajiban seorang anak itu apa sih Mbak? Iya, sebenarnya yang utama adalah pemenuhan kebutuhan fisik dan juga kasih sayang. Itu. Fisik dan kasih sayang itu banyak. Maksud saya dalam bentuk aktivitas banyak gitu. Bermain salah satunya. Belajar. Kemudian mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Menjalin relasi dengan teman-temannya seumuran, main-main dan sebagainya. Itu sebetulnya hak-hak anak di situ. Pokoknya mendapatkan ya kenyamanan, benar. Tapi kewajiban seorang anak, udah bisa diajarin nggak sih dari dini gitu ya? Bisa. Kamu wajib membanggakan orang tua. Waduh. Kita dari dulu tuh kita kayak dituntut untuk kamu harus jadi anak yang membanggakan orang tua gitu kan, selalu kayak dulu dari dulu kayak gitu kan. Kamu kok rankingnya 10 sih? Mama sedih loh. Itu tidak membuat mama happy kan gitu. Itu kan balik-balik lagi ke obsesi orang tua sebenarnya. Nah, itu termasuk eksploitasi nggak Mbak? Berarti kita dieksploitasi dong dari dulu sama orang tua kita ya. Kalau di ranking nggak masuk 10 besar, kamu nggak bikin mama bangga gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya saya lupa. Ngomongin ranking. Kita jadi flashback gitu kan, ranking. Apalagi produser kita sampai sekarang.
hak-hak anak. Nah, oh ya hak anak. Kewajiban Mbak. Kewajiban anak, iya. Kewajiban anak tentunya adalah menghormati orang tuanya, betul, mengikuti arahan orang tuanya. Tapi memang anak-anak kan masih dalam tahap pemikiran yang konkret ya. Betul. Artinya dia tidak bisa diajak bicara yang hal-hal abstrak kayak misalkan tadi kayak Mbak Septi bilang, kamu harus bisa membuat mama bangga. Mereka belum paham bangga itu apa ya gitu. Kecuali orang tuanya bilang, nak, kamu akan jadi anak yang baik kalau kamu bisa ranking 1 loh misalkan gitu. Kamu pasti bisa deh menggambar ini dengan sebaik mungkin. Kita bisa kreatif pakai warna macam-macam misalkan gitu. Jadi membuat anak nurut sama orang tua itu bisa dengan memberikan apa ya, contoh-contoh konkret. Artinya apa yang harus dilakukan anak. Mungkin apa berarti yang harus dia orang pilih. Tuanya juga harus ini ya, memberikan contoh ya untuk anak ya. Betul. Oke, berarti kehidupan apa ya, kehidupan orang tua itu nantinya akan dicontoh sama anaknya. Iya. Jadi kalau misalnya orang tuanya suka berantem, nanti anaknya jadi suka berantem. Iya benar. Paling enak tuh kita ngamatin anaknya deh kalau mau ngeliat orang tuanya kayak gimana gitu. Benar. Nah, untuk proses pengembangan bakat anak nih Mbak, karena saya pribadi itu dulu kan saya senangnya ini kan dari kecil udah ngelenong ya, udah seneng di depan kaca, seneng nyanyi gitu kan. Nah, saya tuh jadi kayak di kursusin gitu sama orang tua. Nah, itu tuh kira-kira itu termasuk eksploitasi gak sih Mbak? Kayak itu tuh ada kompetisi itu tuh kamu ikutan gitu. Itu bukan eksploitasi ya, artinya itu orang tua justru mendukung bakat-bakat anak. Kembali lagi, eksploitasi itu kalau anaknya sudah mulai merasa jenuh atau orang tuanya sudah berlebihan deh dalam mengatur anaknya. Nah, ini eksploitasi. Tapi ketika jadi gini, anak itu kan kayak ibaratnya kertas putih ya. Artinya orang tua berhak deh mau nyemplungin anaknya nih mau ke mana aja nih. Betul. Olahraga, seni, nyanyi atau matematika atau apa terserah gitu. Nah, di sini kan di bakat ini kan ada emosi yang muncul sebenarnya. Artinya gini, anak-anak itu akan tampil optimal kalau dia senang dengan kegiatan itu. Gitu. Kalau orang tua mau nyoba-coba misalkan, nak, kayaknya kamu suka nyanyi ya, coba deh mama lesin vokal gitu ya. Karena udah ngelihat bakat anaknya. Bener, gitu. mama lesin vokal, vokal. Tapi lama-lama kita melihat, kok makin lama anak ini kok agak jenuh ya dengan vokal, kok dia kayak lebih mulai tertarik dengan piano. Nah, kalau bagi orang tua yang secara finansial, arahkanlah juga ke piano. Kita lihat reaksinya seperti apa. Kalau dia ternyata nyaman di situ, ternyata anaknya lebih nyaman main bola, ya sudah, mungkin saja dia bakatnya di bola. Gitu. Jadi kita harus melihat juga kondisi anaknya gitu ya. Nah, tapi Mbak, ada nggak sih dampaknya secara psikolog untuk anak-anak yang mungkin terpaksa melakukan hal yang diinginkan ataupun juga terpaksa melakukan ambisi orang tuanya? Bener. Itu dampaknya apa Mbak? Ya, jadi gini, anak-anak itu kalau stres dia nggak bisa ekspresif. Tapi munculnya dalam bentuk perilaku. Ngambek, marah, mogok sekolah, bantah orang tuanya, arogan, sombong. Udah pokoknya nggak beraturan deh. Itu adalah sebenarnya bentuk depresi anak ya. Karena dia nggak bisa bilang, mama aku stres loh, nggak bisa. Yang ada juga mamanya marah-marah. Ya benar-benar. Kadang kan orang tua, ya kamu ini tuh biar kamu ini gitu kan. Iya benar-benar. Jadi orang tua harus lebih menyadari, harus aware gitu ya ketika anaknya mulai memunculkan perilaku-perilaku yang tampaknya kok nggak nyaman ya anak ini, mulai bingung, mulai menarik diri. Anak saya masih kecil udah ngambek terus Mbak. Berarti nggak nyaman terus ya sama saya. Karena banyak banget di zaman sekarang nih Mbak ya. Bukan cuman orang dewasa yang punya akun sosial media, tapi anak dari dalam kandungan tuh udah aja ada. Karena saya pribadi tuh bikin saya bikin Mbak akun Instagram untuk anak saya Mbak. Karena kayak kalau saya tuh pertama ya untuk simpanan pribadi lah ya gitu kan. Terus kayak enak aja gitu ngetek dia gitu kan kalau misalnya kita ngupload. Nah, tapi ini kan jadinya fenomena yang terjadi di saat ini yang tadinya untuk dokumentasi pribadi tapi pada saat anaknya lucu, menggemaskan dan banyak orang suka, jadinya jadi ladang endorse. Nah, itu gimana Mbak? Menurut Mbak kan anak ini masih kecil. Dia nggak tahu kalau itu tuh media sosial untuk itu gitu loh. Itu udah termasuk eksploitasi nggak sih? Silakan dijawab sendiri ya Bu. Aduh, untung saya belum ada endorse ya. Di akun anak saya belum ada endorse kebetulan. Promosi. Gimana Mbak? Jadi kalau secara psikologi nih ya, perilaku itu akan berulang kembali ketika kita mendapatkan respon yang positif.
Contohnya kayak Mbak Septi tadi upload foto anak Mbak Septi, ternyata banyak nih yang like, kita jadi bersemangat dong untuk upload lagi. Di sini kita simpulkan bahwa sebenarnya kan keinginan orang tua nih, orang tua pasti bangga dong kalau anaknya dipuji orang lain, kalau anaknya disenangi orang lain. Makanya orang tua yang semangat untuk membuatkan akun itu. Kalau anaknya sendiri mah sebenarnya nggak ngerti, ini akun tuh buat apa sih mami? Ini tuh buat apa? Terus aku harus ketawa, harus ini tuh untuk apa? Itu kan anak belum paham ya. Gitu. Cari duit nah untuk sekolah mah. Ya. Itu kan tugas mama cari duit gitu. Benar. Nah itu, jadi tapi ini juga perlu diperhatikan bahwa kalau kita pasang gambar anak nih ya, atau kita membuatkan akun ke anak, ini kan jadi kayak kita buka rahasia, rahasia kita dengan anak gitu ya. Anak kita sekolah di mana? Kayak nggak punya privacy juga ya si dan anak. Pada akhirnya memunculkan sekarang kan banyak fenomena kidnapping ya, penculikan anak gitu. Mereka kan melihat dari situ sebenarnya. Oh iya, ngelihat anak ini sekolah dari di mana sih? Ini anaknya siapa sih? Orang berduit apa enggak sih? Betul. Itu bahayanya di situ. Di sisi akun anak saya dikunci dan followersnya saya saring sih. Jadi memang pokoknya walaupun ya kita ikutin zaman lah ya, tapi tetap kita harus hati-hati juga. Kita harus hati-hati gitu, players. Nah kalau kita ngebeda ini Mbak ya, yang namanya bakat anak sama eksploitasi, karena tadi kita bilang beda tipis gitu ya. Nah orang tua tuh selama ini pikir kalau kayak salah satu cara nemuin bakat anak itu kan dari ngelihat kesenangannya dia gitu kan, terus kayak kira-kira dia ini bagusnya di mana, apakah dia anaknya supel, periang gitu kan atau apa. Nah tapi ada nggak sih Mbak cara lain untuk kita tuh biar lebih tepat gitu loh. Oh berarti bakat anak saya ini di akademik. Nah jadi kita lebih kayak mengarahkannya, kan ada Mbak anak-anak yang kayak anget-anget tai ayam Mbak ya. Iya betul. Hari ini mereka latihan piano, besoknya latihan apa gitu, udah bosen. Nah tapi biar tepat itu ada nggak sih Mbak caranya yang lebih efektif? Jadi gini, orang tua itu harus punya keterampilan pengamatan yang bagus. Artinya gini, dia harus bisa melihat fisik anaknya dulu. Yang namanya bakat itu kan sangat erat kaitannya dengan kondisi biologis ya. Betul. Artinya fisiknya dia seperti apa. Kalau dia fisiknya lemah atau kecil, diajak main bola pasti dia agak kesulitan. Contohnya seperti itu. Iya betul. Dia fisiknya tinggi besar. Jadi mungkin pasnya dia misalkan jadi model atau dia ikut olahraga yang memang mendukung fisiknya. Gitu main basket gitu. Jadi pengamatan itu penting ya. Karena bakat itu terkait dengan keterampilan motorik badan gitu. Kemudian disertai juga dengan minatnya, makanya kan banyak tuh minat bakat. Iya, betul. Minat itu kan lebih ke emosinya dia. Dia suka nggak dengan aktivitas itu gitu. Nah di sini orang tua harus lebih peka, harus lebih peka di sini. Jadi apapun aktivitasnya, kalau memang itu sesuai dengan kemampuan fisik dia dan juga emosinya dia cukup baik di aktivitas itu, ya sudah arahkan dia di situ. Tapi balik lagi jangan sampai itu merenggut hak-haknya anak. Anak itu masih perlu waktu bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya. Atau mungkin kadang-kadang ada nggak sih Mbak minat dan bakat anak pada saat kecil dan saat anak beranjak dewasa tuh berubah? Iya, itu sering banget pasti berubah. Karena begini. Karena dulu saya pinter Mbak akademik. Terus pas sekarang tiba-tiba gede jadi berubah Mbak. Kebanyakan pengaruh kali ya. Oke. Jadi memang namanya bakat dan minat itu pasti selalu berubah dan dia akan relatif konstan kalau di usia 17 tahun. Gitu. Itu saatnya anak itu mencari jati diri. Bener. Berarti bener ya itu ya. Players, ini semakin seru bahasan kita dan jangan lupa ya, players yang mungkin sore ini masih bingung mau nongkrong pulang kerja kemana, mau minum kopi cantik ataupun juga makan makanan yang enak, bisa langsung mampir ke Bumi 7 karena kita sekarang saya dan Mbak Dita ini lagi nongkrong di Bumi 7 nih players. Nah kalau untuk penyaluran bakat anak, itu baiknya tuh seperti apa sih Mbak? Kayak anak saya itu kalau ngelihat kaca itu centil sekali ya, kayak lihat bedak itu lihat mamanya bedakan dia mau ikutan. Nah, apakah bakat anak saya menjadi MUA? Itu jadi hobi aja hobi yang menghasilkan duit. Itu gimana Mbak? Untuk penyaluran bakat anak yang baik itu seperti apa?
biasanya orang tua itu mulai melihat bakat anak kan kalau dia sudah mulai masuk ke lingkungan sekolah ya, artinya akademiknya mulai muncul. Biasanya orang tua mulai lihat, oh ternyata anak aku pintar matematika nih misalkan gitu. Oh kayaknya anak aku sukanya olahraga ini itu. Akhirnya diarahkannya ke ekskul ya, kalau di sekolah ke ekskul. Nah itu memang jauh lebih baik seperti itu gitu. Artinya terarah, kemudian rules-nya pun bisa diikuti oleh anak, artinya tidak membebani anak. Jadi itu masih oke. Terus di samping itu juga orang tua perlu memahami bahwa kalau Mbak Septi tahu ada yang namanya kecerdasan majemuk ya, multiple intelligence. Itu kan sebenarnya begini, memandang bahwa semua anak itu sebetulnya punya kelebihan dalam diri mereka gitu. Dan di situ kita nggak bisa bilang anak saya ternyata pinter bahasa loh sehingga yang lainnya apa namanya tertinggal gitu, nggak bisa gitu juga, karena memang dalam multiple intelligence itu bisa membidik anak ini di sini dia lebih baik, nanti anak satunya di sini lebih baik, jadi semua anak dianggap sama, artinya sama pinternya gitu, tinggal orang tua yang mengarahkan. Nah dari aktivitas sehari-hari itulah orang tua mulai bisa mengamati anak ini bagusnya kemana, kayak misalkan nih secara verbal nih anaknya pinter ngomong. Nah ketika anak ini pinter ngomong, mungkin orang tuanya mulai berpikirkan, oh kalau dimasukin ke public speaking gimana ya gitu misalkan gitu, atau diajak lomba debat misalkan, lomba debat dia kan bahasanya bagus lomba debat, atau kursus bahasa asing misalkan itu lebih baik. Atau dilihat, oh anak ini kok pinter ngitung ya, pinter main Lego ya, pinter membuat strategi. Nah bisa dilesin kayak robotik, kan ada ya lomba-lomba robotik. Nah kayak gitu. Jadi memang orang tua tuh harus aware di situ, harus ngerti. Jadi itulah yang dibilang penyaluran bakat yang efektif tuh seperti itu. Tapi ada sih Mbak, aku tuh pernah denger ya, teman aku itu kayak ngetes anaknya dari sidik jari. Jadi kayak kira-kira anaknya ini kecerdasannya atau minatnya itu kemana? Itu bisa jadi salah satu cara juga nggak sih Mbak? Itu sebetulnya lebih ke screening ya. Saya sebagai orang psikologi juga tidak bisa mengatakan itu salah, enggak. Tapi itu bisa dijadikan screening awal. Artinya gini, fingerprint itu kan dia ada tipologi, bentuk-bentuk sidik jari seperti ini itu kecenderungannya ke sana. Tapi kembali lagi, semakin luas kita kasih kesempatan pada anak untuk eksplorasi, maka anak akan semakin punya kesempatan untuk lebih mantap. Saya tuh mau di mana sih Ma gitu. Jadi biarlah anak yang menentukan ya. Kita hanya kasih fasilitasnya aja. Gitu. Nah, tapi untuk batasan apa sih Mbak yang harus diingat oleh orang tua kalau misalnya pengen mengembangkan bakat anaknya, tapi jangan sampai terjerumus ke eksploitasi anak gitu. Benar. Jadi orang tua harus ayo mulai rem nih gitu. Gimana sih harusnya? Orang tua itu kan kadang suka punya feel, ini kok anakku lucunya anakku kok nggak dapat di mana ya gitu. Kadang kalau kita lihat apa yang artis-artis anak-anak gitu ya, kita melihat anak kecil tapi riasannya udah kayak orang dewasa, make upnya udah yang kayak ini anak gue apa bukan gitu. Nah itu orang tua kan udah punya feeling ya sebenarnya. Nah di saat itulah kita harus stop gitu. Oh ternyata udah cukup deh, sampai di sini aja. Pokoknya harus sesuai sama umurnya. Sesuai dengan umurnya. Jadi biarkan anak-anak itu berkembang dengan tahapannya dia sendiri. Dia umur 5 tahun ya biarlah seperti itu. Dia usia SD, biarkanlah dia berkembang sesuai usia SD. Berarti anak kecil jangan diajarin lagu goyang dumang ya? Oh benar banget. Sekarang banyak ya. Iya, aku banyak. Kayak anak teman-teman aku ya, maksudnya di lingkungan aku gitu kan. Anak kecil udah bisa goyang-goyang dangdut, goyang-goyang TikTok gitu kan. Dan lagunya tuh yang percintaan-percintaan gitu anak kecil. Itu kan jadi kayak ini juga itu kan. Nanti perkembangan tahap selanjutnya pasti orang tuanya bakal lebih ekstra kerja keras tuh ya. Nah, jadi mengembalikan lagi anaknya ke pada jalan jalannya lurus. Ya. Jadi mungkin orang tua juga harus mulai mulai sadar gitu kan kalau anak itu mencontoh dari kita. Betul banget. Jadi kalau misalnya pengen anak kita sesuai dengan umurnya, ya kita sendiri yang membuat batasan gitu. Kayak saya kalau di rumah, kalau di luar kan ngomongnya gitu kan. Kalau di rumah saya lebih rem Mbak. Nah, karena saya takut Mbak nanti anaknya niru ya. Iya, aduh saya pusing ya. Nanti suami saya ngadepin aja yang kayak saya satukan pusing. Nah ada 2 kan. Nanti dia pergi dari rumah. Oke deh, Mbak, terima kasih banyak ya hari ini ya sharingnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di next program ya Mbak ya. Dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke. Players, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Heart to Heart hari ini bersama Magna Penta, konsultan psikolog dan jangan lupa juga
untuk datang ke Bumi 7 karena kita ada di sini, tempat yang nyaman, makanan juga enak dan kopinya enak banget ya. Jangan lupa players, dengarkan Heart to Heart bersama Magna Penta dan juga saya Septi Angela setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang hanya di 97,5 Play FM, dan jangan lupa juga untuk tonton videonya di YouTube di 975 Play FM. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Nanti kita bertemu lagi di next program, tetap di Heart to Heart bersama saya Septi Angela. Have a nice day and have a nice play. Bye. Station for your life.